Kami dari kelompok 13 yang beranggotaan yang pertama saya sendiri Muhammad Faris dan Ajar dengan NIM 2131211118. Yang kedua ada Mbak Namira Siti Marziam dengan NIM 2131211131. Di sini kami akan menjelaskan tentang modernisme dan pasca modernisme, yaitu perkembangan pemikiran dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dalam berbagai hal. Tentunya hal itu tidak lepas dari keinginan manusia yang selalu menginginkan sebuah perubahan karena bertambahnya persoalan dan juga kebutuhan. Kalau kita kembali pada masa terdahulu, tentunya tidak mengherankan lagi terhadap sebuah perkembangan dalam berbagai ranah kehidupan. Terlebih lagi dalam soal keilmuan. Kehidupan terus berputar dan berkembang seiring dengan semakin bertambahnya manusia sehingga melahirkan pemikiran dan terus berupaya untuk mengembangkan kehidupannya dalam berbagai hal. Sama halnya dengan postmodernisme yang muncul diakibatkan karena kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Bagi postmodernisme, paham modernisme selama ini telah gagal dalam menempati janjinya untuk membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik dan tidak adanya kekerasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa modernisme membawa kehancuran bagi manusia. Peperangan terjadi di mana-mana yang hal ini mengakibatkan manusia hidup dalam menderita. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan harus mutlak serta objektif, tidak adanya nilai dari manusia. Disinilah muncul suatu paham postmodernisme yang merupakan kelanjutan, keterputusan, dan koreksi dari modernisme untuk memberikan suatu pemikiran baru dan solusi dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks ini. Bagi postmodernisme, ilmu pengetahuan tidaklah objektif tetapi subjektif dan interpretasi dari manusia itu sendiri, sehingga kebenarannya adalah relatif. Yang selanjutnya ada modernisme dan pasca modernisme. Secara etimologi berasal dari kata modern yang artinya sekarang, merupakan tata cara hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Hasan Hanafi, tulang punggung modernisme ialah rasionalisme, kebebasan, demokrasi, pencerahan, dan humanisme. Rasio manusia dianggap mampu menyelami kenyataan faktual, menemukan hukum-hukum maupun dasar-dasar esensial dan universal dari kenyataan yang bermuara pada postmodernisme. Yang pada awalnya kata postmodern tidak muncul dalam filsafat ataupun sosiologi, dalam arsitektur dan sastra. Arsitektur dan sastra postmodern merupakan pengembangan dari gaya arsitektur dan sastra modern yang totaliter, mekanis, dan kurang human. Postmodernisme merupakan reaksi terhadap kemajuan zaman dan teknologi, muncul sebagai bentuk penolakan terhadap pemikiran logis. Modernisme dan postmodernisme tidak sekedar aliran filsafat dan teori sosial yang hanya berorientasi pada konsep, sistem, dan metode saja. Nah, para pemikiran kontemporer seperti Karl Popper, Houghton Smith, dan Habermas bentuk penolakan terhadap pemikiran logis. Modernisme dan postmodernisme tidak sekedar aliran filsafat dan teori sosial yang hanya berorientasi pada konsep, sistem, dan metode saja. Nah, para pemikiran kontemporer seperti Karl Popper, Houghton Smith, dan Habermas tidak menganggap penting soal timbulnya gerakan postmodernisme. Slide selanjutnya ada ciri-ciri modernisme. Yang pertama ada pendewaan terhadap rasio. Di awal modernisme ini bahwa abad ke-18, rasio akal dipandang sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu membimbing manusia menuju bahagian hidup. Kehidupan didedahkan atas prinsip serba rasional dan memunculkan harapan baru bahwa modernisme kelak akan menjadi surga bagi manusia. Yang pertama kali diberantas oleh rasio adalah pandangan-pandangan metodologis dan paham-paham irasional sampai mengecilkan peranan agama dan aplikasi nilai agama dalam kehidupan manusia. Kedua ada kebenaran tunggal, sikap mendewakan rasio dan menempatkannya sebagai sumber pengetahuan tertinggi hingga rasio dipandang mampu menciptakan kebenaran universal. Di era modernisme, kebenaran produk rasio dan empiri dianggap sebagai kebenaran tunggal. Kebenaran tunggal lalu diklaim oleh Barat sebagai pemilik kebenaran tunggal itu. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prestasi gemilang modernisme dan berhasil membawa kemajuan bangsa-bangsa di dunia. Ilmu pengetahuan berupaya memperkokoh dirinya dengan kemampuan internalnya, memisahkan diri dari doktrin-doktrin agama dengan metode induktif, mengamati alam yang bersifat mekanis dan matematis, pencarian hukum sebab akibat yang mengatur alam semesta, melahirkan paham naturalisme. Naturalisme melihat alam ini sebagai sebuah mesin raksasa dengan mekanisme kerja secara kasualitas, menyebabkan bagian ilmu tidak lagi melihat alam itu sebagai ciptaan Tuhan, melainkan adalah produk alam itu sendiri. Yang keempat ada antroposentrisme. Kemampuan manusia modern lebih tinggi dibanding manusia era sebelumnya. Lalu manusia membesarkan diri, menjadikan dirinya sebagai sentrum alam semesta dan ukuran bagi segala sesuatu.
Manusia tidak menghiraukan nilai-nilai dari luar dirinya, yakni nilai transenden dan dari Tuhan. Karena manusia memang dirinya menjadi ukuran atau norma bagi segalanya. Slide selanjutnya ada pasca modernisme menurut pandangan Lyotard, Derrida, Foucault, dan Rorty. Yang pertama ada Jean Francisco Lyotard. Dia merupakan seorang filosof poststrukturalisme, namun ia kemudian lebih dikenal sebagai salah satu pemikir penting aliran filsafat postmodernisme yang terkenal dengan gagasan tentang penolakan grand naratif, yaitu suatu cerita besar yang mempunyai fungsi legitimasi karena bersifat menyatukan, universal, dan total. Penolakan narasi besar menurut Lyotard berarti penolakan kritikus di New York pada 1960-an dan diambil alih oleh para teoritikus Eropa pada 1970-an. Salah satunya Jean Francisco Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, menyerang mitos yang mengitimasi zaman modern. Yang kedua ada Jacques Derrida. Filosof Prancis ini kelahiran Aljazair ini terkenal dengan sumbangan dekonstruksi pada aliran postmodernisme yang dibangun oleh Levi Strauss dan Foucault. Karya-karyanya yang terkenal berjudul Voice of Phenomenon of Grammatology dan Writing and Difference. Bukti luasnya pengaruh pemikiran Derrida adalah penyebutan namanya yang lebih dari 14.000 kali di berbagai artikel jurnal menurut data yang dikumpulkan sampai tahun 1999. Nah, pemikiran Derrida ini membawa konsekuensi bahwa arti hanya dapat dilihat dan dipahami dari situasi tertentu. Gaya filsafatnya mirip perang gerilya melawan filsafat aliran tradisional, kadang menyerang, kadang menarik diri, tiarap atau menghilang. Yang jelas Derrida tergolong perpanjangan dari aliran postmodernisme yang menolak transenden dari manusia yang selalu menganggap dirinya yang sadar, rasional, otonom menentukan arti dan bahasa yang sesuai pikirannya. Selanjutnya ada Michel Foucault. Ia adalah seorang filosof Prancis yang menonjol. Karya-karyanya Foucault yang banyak mengaruhi secara kuat disiplin yang luas, terutama pada lapangan kritik sastra, gender studies, dan kriminologi. Gagasan-gagasan Foucault sendiri sangat luas, menyangkut filsafat, sosiologi, sejarah, psikologi, kultur studies, kedokteran, gender, sastra, dan lainnya. Nah, postmodern ini dikenal sebagai gerakan pemikir dan bukan suatu teori tentang perubahan sosial, namun analisanya sangat kritis terhadap proyek modernisme. Yang terakhir ada Richard Rorty. Pemikir postmodern dari Amerika Serikat ini selain Frederick Jameson adalah Richard Rorty. Teoritis ini dikenal sebagai filosof postmodern Amerika Serikat terkemuka. Ia lahir di New York 4 Oktober 1931. Dia yang memperoleh gelar master dari University of Chicago dan doktor di Yale University, sekolah yang sama dengan Jameson. Rorty sepakat dengan kritik Nietzsche terhadap konsep-konsep metafisik seperti kebenaran, identitas, dan pengetahuan. Menurut Rorty, tidak ada epistemologi universal mungkin ada karena semua klaim kebenaran dibentuk di dalam diskursus. Tidak ada akses kepada dunia objek independen yang bebas dari bahasa dan tidak ada sudut pandang yang digunakan untuk menilai klaim secara netral. Tidak ada landasan filosof universal bagi pemberian atau hak manusia. Seluruh kebenaran terikat pada budaya. Nah, universal bagi pemberian atau hak manusia. Seluruh kebenaran terikat pada budaya. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu modernisme merupakan suatu periode yang mengafirmasi keekstensian manusia berdasarkan logika yang bersumber dari daya nalar pemikiran, sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuturan zaman, mencapai kebenaran pengetahuan dalam kehidupan peradaban modern sehingga mengakhiri tingkat intelektual paling tinggi. Sedangkan postmodernisme merupakan suatu kondisi atau keadaan menitik perhatiannya pada perubahan dalam bidang seni, ekonomi, politik, dan kultural. Suatu kondisi masyarakat tidak lagi diatur oleh prinsip produksi, melainkan reproduksi informasi, di mana sektor jasa media menjadi faktor paling menentukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.